Nabi Muhammad siapa, bin siapa, ini siapa, nggak tahu. Nah bagaimana kalau kita ditanya, mana nabi kamu siapa? Kalau nabinya sendiri aja nggak ngerti akhlaknya bagaimana, apa yang dia sampaikan nggak ngerti. Madinu ditanya agamamu apa? Di sini KTP-nya Islam. Ditanya, Mas, mahwal Islam. Islam itu apa? Tapi nggak ngerti apa arti Islam. Ngakunya agama Islam, tak arti Islam nggak ngerti. Nah, di sini nih perlunya muhasabah di tahun baru ini. Tahun baru 2010. Ya ini kita tingkatkan dalam menuntut ilmu. Katanya wah di Saudi ini Wahabi. Apa Wahabi? Nggak ngerti. Namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab adalah mencetak yang namanya kitab tauhid. Syarat kitab tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini ditafsirkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya liya'budun adalah liyuwahidun. yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Liyuwahidun, mengesahkan Allah. Itu yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang kita hanya taunya Wahabi. Kita tahu apa itu Wahabi, nggak ngerti apa Wahabi. Ada lainnya, ada orang misionaris, orang Yahudi, orang Kristen yang tujuannya untuk menghancurkan Islam yang jalannya lurus, ihdinas siratal mustaqim, maka dicekoki dengan Islam fundamentalis, Wahabi, teroris. Nah ini mereka orang-orang yang benci kepada Islam begitu. Biar Islam orang-orang yang mau belajar kepada Islam ini mundur, nggak mau jadi belajar Islam yang benar, wah nanti disebut teroris seperti M. Nurdin dan lain sebagainya. Nah ini mereka orang yang benci kepada Islam. Nah kalau kita ngaku Islam harus tahu mahwal Islam. Islam itu apa? Nah kalau belum tahu harus belajar. Datangi Islamic Center Nuno deket di Salamanu belakang Albek. Nah, biar tahu Islam itu apa. Dari kecil sekarang umur 40 tahun masa belum tahu Islam. Bagaimana kalau dikubur ditanya mal Islam, katanya aku Islam. Nanti KTP-nya saja yang masuk surga, orang itu mati neraka. Bagaimana? Walnya juga ya kan? Cuman KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. Walnya juga. Jangan sampai gitu. Jadi kalau kita Islam, ya harus kita Islam benar, murni. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, inilah yang kita harus ikuti. Jangan, wah ini Islam yang penting kan sholat, dah lah, ya kan? Banyak sering ketemu supir, Mas, ayo, wah nanti lah. Yang penting kan sholat. Padahal nggak tahu Allah itu Subhanahu wa taala negur, ara'aital ladzi yukadzibu biddin wadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Siapa yang celaka? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yani mereka orang yang salatnya lupa. Lalai ini di dalam tafsir Ibnu Katsir 3 permasalahan. Yani pertama, menyia-nyiakan waktu sholat. Ya udah waktunya adzan, wah nunggulah sebentar nih, lagi enak-enak layak-layak gitu. Sampai komat, wah masih komat ini, nanti nunggu 2 rakaat lagi. Akhirnya imam udah selesai, sampai matahari mau tenggelam, kalau sholat asar belum sholat, udah deket-deket mau maghrib, ambil air, ya Allah udah mau tenggelam ini, baru sholat. Nah begitu sholat, Allahu Akbar, ya setelah itu Assalamualaikum adzan maghrib, Allahu Akbar, Alhamdulillah masih sholat. Nah ini salah satu Allah istilahnya menegur dengan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Yang kedua, bahwa meninggalkan sholat dengan disengaja, ya. Sering kita supir-supir nunggu majikan, padahal majikan itu keluarnya habis sholat, baik sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya. Sering saya ngajak di mana-mana,
nantilah di rumah. Sholat maghrib masa di rumah, majikan juga belum keluar. Nah ini meninggalkan secara sengaja, ini terkena fawailul lil musallin gitu. Jadi perlunya muhasabah, introspeksi, mawas diri nih. Yang ketiga, yang pertama tadi menyia-nyiakan waktu, yang kedua meninggalkan, yang ketiga lagi sholat tapi pikirannya melayang. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Pada waktu lagi sholat, Allahu Akbar. Waduh, majikan sebentar lagi nih mau nyuruh asyam wali. Ini kita demi sedikit kita mengkonsentrasikan khusyuk di dalam sholat tumaknina. Kita misalnya Allahu Akbar, hati kita Allah Maha Besar. Sedikit-sedikit diartikan biar kita khusyuk. Kalau khusyuk dalam sholat, insya Allah amal yang lain ikut khusyuk. Tapi kalau sholatnya aku belum khusyuk, yang lain juga tidak khusyuk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Bagaimana kalau sholatnya nggak benar, yang lain pasti nggak benar. Tapi kalau sholatnya benar, insya Allah yang lain benar. Di samping pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan amal-amal masalah sholat ini dihisab duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalu ma yuhasabu sya'ab yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, baik, yang lain ikut benar. Kalau sholatnya rusak, perbuatannya ikut rusak. Gitu. Jadi sholat ini penting sekali ya ikhwan. Jadi kalau misalnya nunggu majikan, sebelum majikan masuk, ini saya kasih trik ya. Kasih trik sebelum masuk ke supermarket atau Malaysia madam. Batin anak soli, insyaallah madam Ici Batu Soli ngomong begitu. Kalau misalnya sebelum sholat ya nunggu, tapi kalau misalnya habis